من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين أما بعد Akhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di majelis kita, majelis khulasah ta'zim al-ilm oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Setelah pada pertemuan yang kemarin yang kita bahas adalah tentang keharusan seorang talibul ilm, seorang alim untuk mencurahkan kekuatan ilmunya, kekuatan pikirannya untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Di sisi Al-Quran, kalau bisa maka menghafalkannya, dan itu yang paling utama. Kalau tidak bisa, maka dengan banyak membacanya, tapi bukan baca tilawah, baca tadabbur, membaca dengan memahami maknanya. Adapun tentang masalah as-sunnah, maka dengan menghafalkan yang mampu dia hafalkan. Yani kalau mampu Arba'un Nawawi, maka Arba'in Nawawi, kalau bisa di atasnya. Umdatul Ahkam, kalau bisa di atasnya. Bulughul Maram, kalau bisa di atasnya. Sahihain, tergantung dengan kemampuan kita masing-masing. Dan yang kedua, yani sesuatu yang tidak bisa untuk kita hafalkan, maka dengan mudawamatun nazar, sering menelaah. Makanya Anda katakan dalam pertemuan yang kemarin, hendaknya seorang alim dan seorang talibul ilm mempunyai hizib, mempunyai jadwal rutin harian untuk membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani anggaplah misalkan yang Anda gambarkan dalam pertemuan yang kemarin, hadis yang ada dalam Sahihain itu 3 ribuan. Itu yani 3 ribuan lebih dikit. Tanpa pengulangan dia. Jadi kalau kita lihat semua kitab-kitab mukhtasar Sahihain sekitar 3 ribuan. Kalau anggaplah satu hari kita itu membaca 10 hadis, maka butuh waktu sekitar 300 hari. Berarti setahun Sahihain itu khatam. Kalau kita setiap hari menjadwalkan 5 hadis, maka jadwalnya adalah 2 tahun khatam. Dan itu diulang-ulang. Karena Sahihain menempati sekitar 80% pondasi semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang lain itu nambah-nambah dikit, perbedaan riwayat, yani ada tambahan riwayat, ada ini, ada itu. Rata-rata semacam itu. Yang benar-benar tidak ada dalam Sahihain dan ada dalam yang lain itu jarang. Itu jarang. Hadis sahih kalau mau kita kumpulkan sekitar 15-an ribu. Hadis sahih dalam semua riwayat itu sekitar 15-an ribu. Sedangkan hadis Sahihain itu sekitar 3 ribuan. Tapi Sahihain menempati tempat yang paling utama di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan sekarang. Ini kita membicarakan ya akhwan tentang ta'zimul ilm. Orang-orang yang kepingin untuk ilmunya itu memiliki 2 kriteria. Mengagungkan ilmu agar ilmu yang kita miliki memiliki 2 kriteria. Yang pertama, ilmu itu manfaat, ilmu itu mapan. Yani ilmu itu mutkin, ilmu itu mapan, ilmu syar'i yang dimilikinya itu ilmu yang mapan. Enggak sekedar punya wawasan ilmiah,
nggak sekedar ngerti thaqafah Islamiyah, nggak sekedar ngerti kulit-kulit dan bagian luarnya, tapi benar-benar mapan dan mendalam keilmuannya. Dan sudah maklum beda sekali antara orang yang ngaji agama sekedar kepingin tahu dengan orang yang ngaji agama ingin untuk benar-benar mendalami. Karena kalau sekedar tahu maka bisa untuk dirinya dan keluarganya, dan untuk orang sekitarnya ya ujangan-ujangan gitu aja. Tapi kalau untuk fatwa, yani kalau kemudian untuk memberi fatwa, untuk yani yang sesuatu yang mendalam, butuh perjuangan yang kuat. Landasan yang paling utama adalah mencurahkan kekuatan pada yani Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Yang kedua adalah agar ilmu yang kuat, ilmu yang kokoh, ilmu yang mendalam itu menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang dikatakan oleh para ulama kita yantafi'u bihi sahibuhu wa yanfa' ghairahu, ilmu yang memberi manfaat untuk dirinya sendiri dan memberi manfaat untuk yang lainnya. Adapun kalau yani ngaji ilmu syar'i itu tujuannya adalah hanya sekedar ingin yang penting iso ngamalno dadi wong sing apik gitu toh, maka arah kajiannya bukan kitab ini. Jadi maka bukan kitab ini. Lah karena yang kita bicarakan di sini adalah untuk para santri, maka jadi kitab ini menjadi acuan utama untuk melandasi keilmuan kita, ilmu syar'i yang kita miliki, terutama bagi adik-adik sekalian yang cita-citanya memang mau menjadi ulama masa depan, menjadi seorang alim masa depan, menjadi pengemban ilmu syar'i di waktu-waktu yang akan datang. Maka jangan pakai jalur yang lain, karena sejarah ilmiah sudah melewati 14-an abad. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah melahirkan Syafi'i, sudah pernah melahirkan Ahmad, sudah pernah melahirkan Ibnu Taimiyah, Nawawi, Ibnu Abdul Bar, sudah pernah melahirkan Suyuti, Sakhawi, sudah pernah melahirkan Ibnu Bas, Al-Albani, Ibnu Utsaimin. Maka tempuhlah cara yang pernah mereka tempuh, jangan tempuh cara yang lainnya. Tempuh cara yang pernah melahirkan mereka, agar kalau kita tidak sama dengan mereka, setidaknya mendekati posisi mereka, setidaknya lagi kita di jalan mereka. Karena sesuatu yang sudah melewati 14 abad dan sudah terlalu banyak bukti ya Wan. Ada teori ini setahun 2 tahun kondang runtuh di telan sejarah. Teori muncul lagi setahun 2 tahun 3 tahun kondang runtuh di telan sejarah. Karena ini sesuatu yang terbukti melahirkan para ulama-ulama besar itu sampai sekarang belum tergantikan. Sampai sekarang ini belum tergantikan. Nah, kita lihatkan sekarang. Al-ma'qidul khamis, kaidah yang kelima. Sulukul jaddah al-musilati ilaih, menempuh jalan yang tepat. Al-jaddah itu at-tariqul haq, menempuh jalan yang tepat yang akan mengantarkan kepada ilmu yang kita bicarakan tadi. Yang kita bicarakan tadi adalah ilmu yang mapan, ilmu yang mendalam dan manfaat dan barokah. Bukan mendalam tapi membawa malapetaka bagi diri dan orang lain. Juga bukan sekedar manfaat barokah tapi kurang mendalam gitu ya, jadi kurang mendalam. Jadi ilaihi kembalinya kepada apa yang kita bicarakan kemarin, ilmu yang mendalam, yang mapan, yang kokoh gitu ya, dan ilmu yang manfaat. Jadi menempuh jalan yang menuju kepadanya. Likulli matlubin tariqun yusilu ilaihi. Jadi yusilu ilaihi, setiap tujuan, setiap yang dicari gitu ya, itu memiliki jalan yang akan menjadikan orang itu mencapainya. Faman salaka jaddata matlubihi, barang siapa yang dia itu menempuh jaddata matlubihi, jalan tepat menuju ke tujuannya, awqafathu alaih, pasti dia akan mendapatkannya.
Wa man adala 'alaiha, tapi barang siapa yang menyimpang berpaling, lam yadhfar bimatlubihi, dia tidak akan mendapatkan tujuannya. Fa inna lil ilmi tariqan, sungguhnya ilmu itu memiliki jalan. Man akhta'aha dhalla, barang siapa yang salah jalan pasti dia akan tersesat. Walam yanal al maksuda, dan tidak mendapatkan tujuannya dan tidak akan meraih tujuannya. Wa rubbama asaba faidatan qalilatan ma'a ta'abin katsir, yani dan terkadang dia akan mendapatkan faedah, dia akan memperoleh faedah yang cuma sedikit padahal sangat amat capek, Wa qad dzakara hadha at-tariqa bi lafdhin jami'in mani'in, dan telah menyebutkan jalan ini dengan sebuah kalimat atau dengan sebuah lafaz yang jami' mani'. Jami' itu yang menyeluruh, mani' itu tidak ada, bisa diganti dengan kata-kata yang lain. Yani Muhammad Murtala ibn Muhammad Az-Zabidi, sahibu Tajil Arus, penulis kitab Tajil Arus, salah satu kitab bahasa. Fi manzumatin lahu tusamma alfiyatus sanad, ini dalam sebuah manzumah yang dinamakan dengan, atau yang judul dari manzumah itu adalah alfiyatus sanad. Yaqulu fiha, beliau mengatakan ini pada kitab tersebut, fama hawal ghayata fi alfi sanah sahsun fakhudh min kulli fannin ahsana bihifdzi matnin jami'in lirrajihi ta'khudhuhu ala mufidin nasihi. Fama hawal ghayata fi alfi sana sahsun, tidak ada sahsun, tidak ada seorang pun. Ini bait syair ya, jadi kadang-kadang lompat-lompat. Jadi kalau kita urutkan, fama hawa sahsun al ghayata fi alfi sana, ini tidak ada seorang pun yang bisa hawa, yang bisa mencakup, bisa menguasai. Yani al-ghayata, tujuan, fi alfi sanah, meskipun dia diberi umur 1000 tahun. Kalau begitu, fakhud min kulli fannin ahsana, maka ambillah dari semua ilmu yang paling baik. Caranya bagaimana? Bihifdzi matnin jami'in lirrajihi, dengan menghafal satu matan yang mengumpulkan yani ilmu-ilmu yang rajih. Ta'khuluhu ala mufidin nasihi, yang engkau ambil dari seorang guru yang memberikan faedah, yang melakukan yang terbaik. Fatariqul ilmi wajaddatuhu mabniyatun ala amrain, jalan ilmiah dan jalan yang tepat menuju ilmu itu terbangun di atas dua hal, terbangun di atas dua perkara. Man akhadha bihi ma kana mu'azziman lil ilmi, barang siapa yang mengambil keduanya, melakukan keduanya, maka dia berarti mengagungkan ilmu. Li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinul wusulu ilaih, karena dia mencari ilmu dari jalan yang memungkinkan dia bisa mencapainya. Ammal amrul awwal, adapun yang pertama, bi fahifdzu matnin jami'in lirrajihi, dengan cara menghafal matan yang mengumpulkan semua masalah-masalah yang rajih. Man akhadha fala budda min hifdzin, maka harus dengan dihafal. Faman dhanna, maka barang siapa yang menyangka annahu yanalul ilma bila hifdzin, bahwasanya dia itu akan mencapai ilmu tanpa dihafal, fa innahu yatlubu muhala, maka dia sebenarnya sedang mencari sesuatu yang mustahil dia cari, yang dia capai. Fal mahfuzul muawwal alaih, dan kitab yang menjadi rujukan untuk dihafalkan, huwal matnul jami'ur rajih lirrajih, yaitu matan yang mengumpulkan semua yang rajih. Ai, maknanya al-mu'tamadu inda ahlil fan, yang diakui oleh para ulama-ulama dalam disiplin fan, ilmu tersebut. Ammal amru tsani, adapun yang kedua, fa akhdhuhu ala mufidin nasihi,
maka dia bisa mengambilnya dari seorang guru yang bisa memberikan faedah dan bisa memberikan nasihat. Yani fatafza'u ila syaihin, maka engkau harus benar-benar fokus gitu ya, kepada seorang guru. Tatafahamu anhu ma'anihi, tatafahamu anhu ma'aniyahu, engkau memahami kitab itu, makna-makna kitab tersebut dari beliau. Yattasifu bihadzal wasfain, yang guru itu mempunyai dua kriteria ini. Wa awwaluhuma, yang pertama al-ifadah, dia bisa memberikan faedah. Wahiyal ahliyatu fil ilmi, yaitu orang yang menguasai ilmu tersebut. Fayakunu mimman urifa bi talabil ilmi, maka dia termasuk orang yang diketahui pernah menuntut ilmu. Fatalaqihi hatta adrak, lalu dia mempelajarinya sampai benar-benar menguasainya. Fasarat lahu malakatun qawiyatun fihi, dia itu orang yang memiliki ilmu yang mapan dalam masalah itu. Wal aslu tsani, kita baca sampai satu poin, satu selesai. Wal aslu tsani, salah. Wal aslu fi hadza, dan pondasi atau dalil tentang masalah ini, ma akhrajahu Abu Dawud, apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud fi sunanihi, dalam sunan beliau, bi isnadin qawiyyin an Ibnu Abbas, dengan sanad yang kuat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tasma'un, kalian mendengarkan ilmu, wa yusma'u minkum, dan didengarkan ilmu itu dari kalian, wa yusma'u mimman yasma'u minkum, dan akan didengarkan dari orang yang mendengar dari kalian. Fal ibratu bi umumil khitab, yang dijadikan patokan adalah keumuman lafaz, la bi khususil mukhatab, yani bukan dengan kekhususan siapa yang diajak bicara. Fala yazalu min wala yazalu min ma'alimil ilmi fi hadhihi al ummah an ya'khudhahu al-khalifu anis salif, yani orang yang belakangan mengambil dari orang yang terdahulu. Ammal wasfus tsani, adapun yang kedua, fahuwa an-nasihah, yaitu an-nasihah, wa tajma'u ma'nayain itsnain, dan makna nasihat ini mengumpulkan dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, salahiyatus syaihi lil iktida'i bihi, kemampuan, keahlian sang guru, yani untuk diikuti, wal ihtiда' bihadyihi wa dallihi wa samtih, bisa diambil petunjuknya dan adab-adabnya, gitu ya, kepribadiannya. Wal akhar, dan yang lain, ma'rifatuhu bi tara'iqit ta'lim, dia ngerti bagaimana cara mengajarkan, bihaitsu yuhsinu ta'limal muta'allim, dia itu sangat ngerti, dia itu ngerti bagaimana mengajarkan kepada orang yang masih belajar. Wa ya'rifu ma yasluhu lahu, dan mengetahui apa yang pantas baginya. Wa ma yadhurruhu, dan apa yang memudaratkannya. Wafqa at-tarbiyatil ilmiyyati allati dzakaraha asy-Syatibi fil muwafaqat, sesuai dengan tarbiyah ilmiah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Nah, para ikhwah, para adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mencurahkan kekuatan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka masalah berikutnya adalah hendaknya menempuh jalan yang tepat di dalam menuntut ilmu. Menempuh jalan yang tepat di dalam menuntut ilmu. Kita sudah ulang-ulang ini beberapa kali, bahwa kalau aktivitas itu tidak mendekat kepada tujuan yang diinginkan, itu ya tiwas aktivitas tok. Ketoke melaku, ketoke giat, tapi gak oleh opo-opo. Kan gak semua orang yang maju itu maju. Orang ya Wan, antum itu di sini. Tujuan yang dicapai itu di sini, malah melaku rono. Iki melaku apa mundur? Jadi yang dicapai itu di sini sebenarnya. Di posisi ini, di sini. Yo, dia itu giat, yani semangat, ngono ya, semangat melaku, cuk ini. Nah, itu maju apa mundur? Ketoke kegiatan, ketoke giat, ketoke maca, ketoke ngapalno, ketoke apa gitu ya.
Tapi ternyata malah menjauh dari tujuan yang diinginkan. Menjauh dari tujuan yang diinginkan. Jadi itu gambaran orang itu jadi apa ya? Gak ngerti jalan. Gak ngerti ini jalan. Kalau sampai ini gak mungkin lah ya. Kalau sampai ini itu gak mungkin. Gambaran yang diinginkan oleh beliau, kita semua tahu jalan. Tujuan yang kita capai itu di sini. Ini tujuan ilmiah yang kita capai. Mau jadi kayak apa? Mau jadi kayak Ibnu Bas, mau jadi kayak Ibnu Utsaimin, mau kayak jadi kayak Nawawi, mau jadi kayak siapa? Keren aja, gawe contoh. Ini. Nah, siapa yang bisa? Jadi siapa ya Huan yang bisa menolak? Jangan karena ada orang Indonesia kemudian ini minder duluan. Ini karena minder duluan. Ini kenapa ya Huan? Nilai-nilai ilmiah Indonesia pernah mencapai pada tataran ilmiah yang kokoh di zaman dahulu. Di saat-saat ini melemah. Mudah-mudahan generasi antum, adik-adik sekalian, generasi kita itu generasi yang lumayan lemah. Generasi antum, anggaplah enggak generasi antum, generasi setelahnya nanti itu sudah semakin apa? Mendekat. Negeri kita pernah mengeluarkan sosok Muhammad Yasin Al-Padani. Pernah mengeluarkan sosok Muhammad Khatib Al-Minangkabawi. Pernah muncul sosok Syekh Mahfud Termasi. Pernah keluar sosok Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Pernah keluar sosok tokoh-tokoh internasional dalam dunia ilmiah. Tokoh-tokoh internasional dalam dunia ilmiah yang diakui secara internasional bahwasanya mereka adalah ulama-ulama dunia Islam. Tapi ke belakang ini kok koyo era nongol-nongol nih. Nongol lagi. Yang kita harapkan para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, yang enggak nongol-nongol lagi, ada kemungkinan salah jalan. Kita menginginkan ya Ikhwan, kembalikan kehormatan ilmiah di negeri ini. Kita mulai bebat alasnya. Bisa jadi antum sampai dari sekalian, bisa jadi antum sampai. Anggaplah enggak sampai, maka sudah pada tataran yang kuat. Dan pada generasi berikutnya mudah-mudahan tataran ilmiah itu bisa sampai pada tujuan yang kita inginkan. Lah, para ikhwan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dan ana bersyukur sekali wallahi. Tatkala dunia ilmiah di negeri ini menggeliat sekali di akhir-akhir ini. Menggeliat sekali di akhir-akhir ini. Kalau dulu Masya Allah wong apal Quran itu kayak cari jarum di tengah-tengah jerami. Sekarang anak-anak kecil hafal Quran itu, anak-anak SMP, anak-anak SMA hafal Quran itu seambrek sekarang Indonesia. Jadi ya banyak gitu ya. Ya banyak. Tinggal ini kan satu yang nilai ilmiah yang meningkat, tinggal ditambahkan, tinggal mendekat yang semacam itulah. Gambarnya semua tujuan itu ada apa? Ada jalan mencapainya. Jalan mencapai itu yang harus ditempuh. Nek sampai salah jalan, bisa jadi gak sampai, bisa jadi sampai tapi capek men. Ini tujuannya di sini. Lah mlakune kok rene ngono. Yo kan nyampe ya, Pak. Ini gak nyampe salah jalan. Bisa jadi nyampe ke sini, sampai sini. Dikon gak nyampe takon wong. Jadi ngiri Mas, ngiri. Gak nyampe takon wong, ngiri Mas, ngiri baru nyampe. Seharusnya perjalanan ditempuh dalam waktu setengah jam, akhirnya ditempuh dalam waktu 4 jam. Dia muter-muter, mana ya? Muter-muter. Nyampe, tapi capek gitu. Jadi sesuatu yang nyampe pada waktu cuma berjalan setengah jam, di sini tuh seger, aktivitas juga penak dan macam-macamnya. Tapi kalau wis muter-muter sampai segini kada turun nih. Ini kenapa? Wis capek. Wis capek. Itu ini gambaran ini yang ada. Lah, apa caranya harus ditempuh untuk memulai perjalanan ilmiah? Untuk memulai perjalanan ilmiah. Jadi bukan untuk memulai ya, untuk memapankan perjalanan ilmiah. Beliau memberikan 2 kaidah. Kuasai ilmu dasarnya.
dan pelajari dari guru yang terpercaya. Jadi yang pertama beliau mengatakan di situ fahifdzu matnin jami'in lirajihi, menghafal. Ini kalau bahasa beliau. Di Indonesia aku sering diprotes kalau menggunakan bahasa menghafal. Antum hafal atau Ustaz? Enggak. Jadi maka Anda ganti dengan bahasa nguasai, matan pondasinya. Yani nguasai pondasi ilmiahnya. Pondasi yani ilmiahnya. Bahasa itu sering Anda paparkan, Anda ungkapkan kalau untuk negeri ini. Nguasai pondasi ilmiahnya. Apa maknanya? Barakallahu yakum. Pondasi ilmiah sebuah ilmu. Jadi ilmu ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ilmiah ini telah melewati 14 abad. Dan para ulama telah berjuang untuk merangkumkan masalah ilmiah, merangkumkan masalah ilmiah dengan satu rangkuman kecil yang ini itu kalau dikembangkan menjadi semua masalah ilmiah di bidang itu. Semua masalah ilmiah di bidang yang tersebut. Maka kuasai kitab itu. Kuasai kitab itu. Kalau bisa dihafalin, kalau nggak bisa kuasai. Ini apa itu Ustaz gambaran nih? Contoh ya kawan. Kita itu kan ada ilmu apa? Mulai dari yang tertinggi. Ada ilmu alat, ada ilmu ghayah. Ada ilmu alat, alat untuk mencapainya, ada ilmu tujuannya, tujuan yang dipelajarinya. Kita mulai dari ilmu alat. Ada nahwu, ada mustalah hadis. Yani ada apa? Ada nahwu, ada mustalah hadis, ada usul fikih, ada qawaid fikih, ada macam-macam lah. Ambil saja 4 contoh ini. Nahwu saraf, mustalah hadis, balaghah, usul fikih, qawaid fikih, wis 5 kakek. Ilmu-ilmu alat ini ya, azanillahu wa yakum. Pegang masing-masing, kuasai dasar ilmiahnya. Dasar ilmiahnya. Patokannya apa? Patokannya itu adalah kitab yang dijadikan sandaran, direkomkan oleh para ulama-ulama yang ngerti bidang itu. Yang ngerti bidang itu. Tajwid. Aku ngomong tajwid muka lali. Ini. Mustalah hadis. Mustalah hadis itu semua ilmu mustalah yang sebesar apapun itu dikembangkan dari salah satu dari 2 ilmu, dari 2 kitab. Kuasai salah satu ini. Mau antum belajar tadribur rawi yang setebel ini, mustalah hadis tau. Mau antum belajar Fathul Mughith yang 5 jilid, mau belajar yang lebih daripada itu, mau belajar kitab-kitab turas, mau belajar kitab mustalah yang modern, itu ujung-ujungnya gak keluar dari salah satu dari 2 kitab. Maka kalau menguasai kitab ini, itu sebenarnya mau melesat kemanapun dalam dunia mustalah itu bisa. Dan kitabnya tipis banget. Ini iso diapalin, ini gak iso dikuasai. Apa 2 kitab itu? 1 Manzumah Baiquniyah, yang kedua Nukhbatul Fikar Ibnu Hajar Al-Asqalani. Manzumah Baiquniyah itu kan tipis gitu, cuma 2 lembar. Nukhbatul Fikar 3 lembar paling. Ini untuk lembaran nih Ustaz. Ini lembaran ini sakmini, kitab ini ya. Dengan tulisan segini, Nukhbatul Fikar itu paling 3 lembar. Mentok sudah. Jangan-jangan sisok. Jadi karena rata-rata cetakan Nukhbatul Fikar kan kita cilik-cilik sampai ini terbodoh saku. Nukhbatul Fikar. Manzumah Baiquniyah itu kitab tipis, tidak sampai 100 bait.
Jadi tidak sampai. Lah, Manzumah Baiquniyah atau Nukhbatul Fikar secara pribadi ana lebih cenderung untuk Nukhbatul Fikar dibandingkan Baiquniyah. Hanya Baiquniyah lebih kondang karena berupa manzumah, gampang nih apal nih, gampang untuk diapal nih. Nek ngapalno manzumah itu kan iso karo nyanyi toh. Iso diapalno karo nyanyi. Tapi nek ngapalno bukan manzumah itu serius itu. Itu kan gak iso dinyanyikan, gak iso dilakukan, gak iso dilakukan. Tapi salah satu dari keduanya. Salah satu dari keduanya yang menjadikan kurikulum di Al-Furqan manzumah Baiquniyah. Jadi manzumah Baiquniyah. Kenapa? Mudah untuk dihafalin. Jadi mudah untuk dihafalkan. Tapi yang penting ya, Ikhwan, ini contoh. Kalau dalam ilmu mustalah itu matnin jami'in lirrajih itu adalah manzumah Baiquniyah atau Nukhbatul Fikar. Baik. Nahwu. Jadi nahwu. Nahwu ya, Ikhwan. Matan yani jami'in lirrajih, matan pondasi utama. Matan pondasi utama dalam ilmu nahwu itu al-ajurumiyah. Yani muqaddimah al-ajurumiyah. Orang-orang Jawa menyebutnya apa? Jurumiyah. Menyebutnya itu jurumiyah. Itu gonok saingannya di kitab ini. Anda juga nggak tahu kenapa kok gonok saingannya. Kenapa kok gonok saingannya? Kalau mau dihafalin, hafalkan al-ajurumiyah. Kalau mau sekedar dipelajari dan dikuasai, Anda lebih cenderung untuk mengatakan yang dipelajari dan dikuasai itu mutammimah al-ajurumiyah, mutammimahnya, bukan jurumiyahnya. Tapi para hadirin azani Allahu yakum, Anda kembali ke mustalah tadi ya, kawan. Untuk kitab dasarnya, sekedar untuk dasarinya, maka itu matan Manzumah Baiquniyah atau Nukhbatul Fikar. Tapi kalau mau ingin menjadi jagoan dalam ilmu mustalah, tidak ada jalan kecuali pakai Alfiyatul Hadis Al-Imam Al-Iraqi. Iki kelas langit kali ini. Karena itu 1000 bait. Jadi 1000 bait. Belajar mustalah itu 1000 bait. Aku sendiri juga gak pernah nyentuh Alfiyah, yani Al-Hadisnya Iraqi, karena gak jurusannya. Itu kan ada orang itu yang ilmu itu ada yang sekedar dipelajari, dikuasai, ada yang benar-benar dijadikan spesialisasi ilmiah. Bagi anak yang bukan orang yang kepingin takhusus spesialisasi dalam ilmu hadis, maka Manzumah Baiquniyah atau Nukhbatul Fikar dan pengembangannya dikit cukup. Tapi bagi orang yang kepingin ahli di bidang jadi seorang muhaddits gitu ya, ahli hadis, Baiquniyah sama Nukhbatul Fikar itu masih mainan. Ini sedulinan gitu ya, durung tenanan. Harus menuju kepada kitab-kitab yang ada di atasnya. Kita sekarang pada landasan-landasannya. Nahwu ya ikhwan pada jurumiyah. Nahwu itu pada al-ajurumiyah atau mutammimah al-ajurumiyah. Kalau mau yang menguasai nahwu dengan sangat mapan sekali, tidak ada jalan kecuali Alfiyah Ibnu Malik. Kecuali jadi Alfiyah jadi Ibnu Malik. Baik. Apa lagi yang kita katakan tadi ya ikhwan? Usul fikih. Usul fikih ya ikhwan azanillahu wa iyyakum. Kitab yang tidak bisa ditinggalkan dalam kajian usul fikih itu Waraqat Juwaini. Al-Waraqat lil Imam Al-Juwaini rahimahullah. Karena kitab itu kitab pondasi yang disebutkan oleh seluruh para ulama. Dan satu kitab selevel di atasnya dikit. Terserah kali itu. Jadi pondasinya adalah Waraqatnya Juwaini dan satu kitab yang di atasnya dikit. Ya 11-13 lah. Makanya dikit. Taib. Qaid fikih. Qaid fikih tergantung mazhabnya. Kalau di komunitas kita lihat. Qaid fikih yang paling kondang dan paling ana rekomkan itu Qawaid Ibnu Sa'di. Ya, Qawaid Syekh Sa'di.
hafizahullah taala, rahimahullahu taala. Tajwid misalkan ya kawan. Matan jami' lirrajih itu apa? Nah, matnun jami'un lirrajih itu apa ya kawan? Tuhfatul Atfal atau Al-Jazariyah. Al-Jazariyah lebih bagus dibandingkan Tuhfah. Hanya rata-rata orang itu belajar tajwid biasanya dari Tuhfah lalu Jazariyah. Lalu Jazariyah. Gitulah gambarannya. Jadi gitu, jadi gambarannya. Baik, itu ilmu-ilmu alat. Itu ilmu-ilmu alat. Sekarang kita masuk kepada ilmu ghayah, ilmu yang kita memang benar-benar mempelajarinya. Dan memang benar-benar mempelajarinya. Ada tauhid, ada fikih, ada tauhid, ada fikih, ada apa mana? Adab akhlak. Adab akhlak ini bebas kalau ada akhlak. Tapi ilmu-ilmu yang sama, ada tafsir, ada hadis, pola ahli sampai tafsir Al-Quran ya, hadis, tauhid, fikih, tarikh, apa mana? Wes 5 weh kakek-kakek, timbang mumet. Tapi ya kawan, tafsir, ambil tafsir paling kecil yang mu'tamad, yang direkomkan oleh seluruh para ulama, yang direkomkan oleh seluruh para ulama. Dan anda lihat tafsir itu 2. Tafsir yang paling direkomkan oleh para ulama itu 2. Satu Jalalain, yang kedua tafsir Ibnu Sa'di. Jalalain itu kitab ajaib. Jadi kitab yang kondang sekali di negeri ini. Hanya memang perlu yang kedua nanti kita bahas. Ini untuk landasan makna bahasa dalam Al-Quran dan bacaan Al-Quran. Adapun untuk memahami makna Al-Quran secara global dengan tadabburnya, Anda tidak mengetahui ada kitab yang lebih bagus dibandingkan Tafsir Sa'di untuk memahami makna Al-Quran secara global dan tadabbur maknanya. Dan tadabbur ini maknanya. Itu misalkan ini. Taib. Di hadis ini maklumlah semuanya tahu. Pondasi ilmiah dalam dunia hadis kita wehon Arba'in Nawawi. Ini sepakat kayaknya. Kalau Anda mengatakan Jalalain tadi mungkin jadi protes oleh sebagian ikhwah. Tapi kalau Arba'in Nawawi ini kayaknya nggak ada yang protes. Jadi Arba'in Nawawi. Dalam fikih ya ikhwan, dalam fikih kuasai kitab dasar di jalur fikih yang sedang kita tempuh. Karena fikih ini ilmu yang jalurnya akeh. Jadi ini tempat kita sekarang ini tujuannya sampean budale pakai jalur apa? Pakai kendaraan apa? Pakai bis, pakai sepeda motor, pakai sepeda pancal, pakai mobil, pakai apa? Gitu ya. Jadi kalau dalam dunia fikih itu pakai jalur apa? Jalur mazhab apa? Jadi mau pakai jalur Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah, atau pakai jalur yang dijalurkan oleh para ulama-ulama belakangan. Lah, kitab landasan awalnya. Kitab landasan awalnya. Kalau jalur Syafi'iyah yang paling anda rekomkan adalah Matan Abi Syuja'. Matan yani Abi Syuja'. Itu di negeri kita ya, kawan. Yani pesantren-pesantren yang belajar fikih jalur Syafi'iyah itu kayaknya nggak ada yang meninggalkan kitab satu ini. Tanya ke semua pesantren saudara-saudara kita dari kalangan ahliin, itu fikihnya mesti Matan Abi Syuja' yang pertama. Ini karena memang itu kitab yang paling mu'tamad. Kitab yang paling yani mu'tamad. Kalau pakai jalur Hanabilah maka bisa pilih lebih longgar kalau di kalangan Hanabilah. Meskipun yang paling saya rekomkan adalah Akhsar Mukhtasarat, yani Akhsar Mukhtasarat atau Umdatut Talib. Apalah gitu ya.
Anak jalur Malikiyah dan Hanafiyah kamu ngerti. Karena di negeri kita nggak ada dua mazhab itu. Di negeri kita nggak ada dua mazhab itu. Atau pakai jalur yang lain. Ambil kitab yang paling bawah itu. Ini kita bahas untuk santri dulu ya. Kita bukan bahas untuk kajian umum. Beda sekali ngaji untuk mendalami fikih dengan sekedar ngerti fikih. Itu beda sekali. Jalur ilmiahnya sangat berbeda. Sekedar ngerti fikih, ya kitab apapun pokoknya iso sekedar ngerti. Sekedar ngerti, oh ngono toh Ustaz. Nggih, ngono toh. Tapi kalau benar-benar pengen menguasai, maka jalurnya itu beda. Jalurnya itu harus matan jami' lirrajih. Sejarah misalkan tarikh. Tarikh ya ikhwan. Sejarah ya, tarikh. Kalau mau matan, tidak ada matan yang melebihi Al-Urjuzah Al-Mi'iyah Ibn Abil Is. Ini Al-Urjuzah, ini Al-Mi'iyah Ibn Abil Is. Kitab tarikh itu kitab tarikh yang matan utamanya itu tidak ada yang disepakati oleh para ulama. Yani sebagian rekomkan ini, sebagian rekomkan ini, karena kitab itu jadi jurusan itu pun yani enggak terlalu banyak masalah. Enggak terlalu banyak. Itu contoh saja, contoh ya kawan. Contoh yani mempelajari ilmu dari matan Jami' lirrajih. Kitab yang direkomkan, yang direkomendasikan, yang dipuji oleh para ulama-ulama di bidangnya. Akidah, akidah itu kan dua jalur kok. Akidah rububiyah dan uluhiyah dia pertama. Yang kedua akidah al-asma was sifat. Akidah al-asma was sifat. Akidah yang pertama, tidak ada kitab yang lebih bagus dibandingkan kitab tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Adapun yang kedua, kitab yang terbaik adalah Aqidah Wasithiyah. Aqidah Al-Wasithiyah lil Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sudah, kita aja contoh-contoh ringan. Contoh ini contoh-contoh ringan. Kitab-kitab itu barang aja. Kitab-kitab yang Anda sebutkan tadi itu bahasa beliau di kitab ini hifdzu matnin jami'. Menghafal matannya. Itu semua kitab-kitab matan kalau bisa dihafal. Tapi aku ya hafal. Itu abot itu untuk negeri kita. Abot pol. Ini. Maka kuasai. Ini kuasai. Dalam arti ini kitab itu dipelajari dan diulang-ulang. Kitab itu dipelajari dan diulang-ulang. Pelajaran pertama kata kembali lagi, pelajaran pertama kedua kembali lagi kalau gitu. Syekh Muhammad Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz itu pernah ditanya, ya Syekh, kitab apa yang paling bagus untuk belajar tauhid? Beliau mengatakan kitab tauhid. Kitab tauhid. Syekh Muhammad Wahhab. Taib. Setelah kitab tauhid, lalu lanjut ke kitab apa? Kitab tauhid lagi. Gitu kata beliau. Balik dari awal dikatamkan untuk kedua kalinya. Taib. Kalau sudah katam dua kali, lanjut ke kitab apa? Kitab tauhid lagi. Kitab tauhid lagi. 3 kali. Kalau sudah kitab 3 kali, lanjut ke salah satu syarahnya, kata beliau. Salah satu ini syarahnya. Syekh Bibas termasuk orang yang tidak melazimkan dihafal. Tapi minimalnya kalau sudah pernah katam 3 kali, minimalnya ngerti bab ini ada di awal, bab ini ada di tengah, bab ini ada di belakang. Kalau aneh ya Wan, itu tandanya muqarrar tauhid, muqarrar kitab antum namanya kita butuh sampai bab apa? Sampai bab sabud dahar. Oh, berarti antum sudah di tengah. Ngerti ya? Antum sudah di tengah. Ini ada ini. Minimalnya ada gambaran umum. Yo kayak kalau belajar fikih ya Wan. Sudah sampai mana ya? Ini kita butuh jihad Ustaz. Pakai jalur apa ini? Jalur Hanabilah. Antum masih jauh. Karena jihad itu di fikih Hanabilah setelah haji. Tapi kalau ngomong antum pakai jalur apa? Syafi'iyah. Oh, Masya Allah, sudah mau katam. Karena jihad itu di fikih Syafi'iyah ada di belakang. Jadi meskipun aku kalau disuruh apal antum Ustaz? Enggak.
Tapi gambaran ilmiah itu ada. Bahwasanya posisi ini ada di tempat-tempat yang semacam yang semacam itu. Itu yang Anda bahasakan dengan nguasai nilai ilmiahnya. Meskipun nggak sampai hafal. Ini hafal itu yo tambah top marko top. Tapi maksud aku menganjurkan sesuatu yang aku dewi gak bisa ngelakoni, kan ya isin toh. Itu ya isin. Ini ya isin lah gitu ya. Ini kayak Baikuniyah, kayak apa Nuhbatul Fikar, kayak kitab-kitab yang semacam kitab-kitab yang semacam itulah. Kalau para ikhwan azanillahu yakum, itu kitab-kitab yang direkomendasikan oleh para ulama. Haruskah mulai ilmiah dari situ? Enggak. Kita itu bukan orang Arab ya, makanya kalau misalkan para pemegang kebijakan pesantren melihat santri-santri kita nggak siap Ustaz belajar usul fikih langsung waraqat, ya sudahlah dikasih muqaddimah sebelum masuk waraqat. Jadi sebelum masuk waraqat dikasih jaluri muqaddimah. Contoh yang paling gampang ya kawan, paling gampang. Belajar nahwu wong Indonesia, belajar nahwu pertama kali jurumiyah, ana jamin ra mudeng. Lah piye wong jurumiyah koyo ngono wujude? Belajar nahwu pertama kali langsung jurumiyah, apa meneh belajar pertama kali langsung muntamimah, itu ana jamin ra mudeng. Maka butuh apa? Pra. Jadi pra SD kan TKI ngono ya. Nek jurumiyah iku SD nih, yo sadurunge masuk SD ning TKC ngono ya. TKI apa? Sembarang sing gampang. Kalau kami di Al-Furqan pakai Mukhtarat. Kalau ada yang pakai kitab Nahwu Muyassarnya Ustaz Aceng biasanya. Ada yang pakai nahwu, antum pakai apa? Nawawi. Ada yang pakai Nawawi. Itu kan masih apa ya? Anggaplah jurumiyah itu SD nih, iku sik TKI. Sik TKI. Yani misalkan ya, Wan. Misalkan kalau usul fikih itu langsung waraqat, mumet itu bocah-bocah. Iki opong. Mau nggak mau harus ada muqaddimahnya. Muqaddimahnya monggo pakai al-usul min al-usul. Pakai khulasah ilmu usul Syekh Ibnu Utsaimin, atau pakai khulasah fi usul fiqh Syekh Al-Musyaiki, atau pakai apalah gitu muqaddimahnya masuk. Dan yang semisalnya muqaddimah ini mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Arab langsung monggo. Yang penting melihat kekuatan ilmiah yang dimiliki oleh para santri, kesiapan ilmiah yang dimiliki oleh para santri. Tapi jangan lewat jalur yang lain. Itu ngerti tapi nggak akan menguasai. Iso ya, Wan, tapi nggak akan menguasai. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau suatu nanti hari sudah gede, kemudian dia itu dalam kancah persilatan ilmiah, itu harus berhadapan dengan lawan bicara. Itu kalau dilandasi dengan kitab-kitab yang disepakati, itu enak loh. Gambarnya begini. Antum nanti jadi seorang alim. Terus diminta dari sekalian untuk ono wong gegeran masalah waris, silakan unio. Lah keluarganya ono keluarga besar kan biasanya waris kan ono sing NU, ono sing Muhammadiyah, ono sing Wahabi, ngono to? Sing Salafi maksudnya ya. Ono sing ini. Jadi akhirnya gegeran to sak keluarga. Kakak tertua undang antum. Salah satu keluarga ngundang kiai dari NU. Salah satu keluarga ngundang kiai dari Muhammadiyah untuk menyelesaikan masalah waris. Antum akan berhadapan, dan ini sering temui. Tatkala anak masalah waris dihadapkan, anak sering ketemu dengan tokoh-tokoh dari kalangan Nahdliyin dalam satu majelis. Lah, kalau dalam masalah itu terus diskusi ilmiahnya, Pak Yai, dalam masalah ini, bukankah Al-Imam Ar-Rahabi dalam Manzumah Rahabi yang mengatakan begini? Oh, nggih Ustaz. Ngono po enak. Kalau yang kita jadikan patokan itu matan Rahabiyah, itu matan kondang dalam dunia faraid.
Tapi kalau untuk rujukannya Ustaz, Yai, dalam Tashilul Faraidnya Syekh Ibnu Utsaimin, opo kitab iku? Sama orang NU ditolak kitab itu. Jadi antum kalau diskusi nahwu ya, Wan, kalau diskusi nahwu nanti misalkan ya, saiki kan kondang toh sebagian konco-konco itu sering kritisi ustaz-ustaz tentang bacaan nahwu, ngono toh di YouTube kondang. Nah, kalau diskusi ilmiah dalam dunia nahwu, antum itu padokannya, loh, bukankah Ibnu Malik dalam Alfiyah mengatakan begini begitu? Ini maknanya begini begitu. Mau antum menghadapi tokoh Mu'tazilah sekalipun loh, menang. Karena pakai kitab yang mu'tamad. Tapi kalau nggak pakai kitab yang mu'tamad, dalam kitab misalkan Mukhtaratnya Syekh Ustadz Aun Rafiq, itu kitab apa? Kitab itu mendiamkan orang yang sejalur, tapi membuat ketawa orang yang di luar jalur. Ini kalau dalam dunia kancah perhelatan ilmiah, dan itu akan dihadapi oleh siapapun kalau sampai pada paparan, yakni papan atas. Kalau ilmiahnya tidak dibangun di atas dasar kitab yang mu'tamad, kitab yang mu'tamad. Begitu ya, Wan. Yani gambarannya. Jadi begitu, yani gambarannya. Kalau jalurnya monggo, tapi kitab yang mu'tamad tadi jangan ditinggal. Jalurnya silahkan pakai jalur yang lain, nggak ada masalah. Tapi kitab-kitab yang mu'tamad tadi, yang pondasi ilmiah tadi, jangan ditinggal. Jenengan ya, Wan, kalau belajar nahwu, belajar usul apa itu mustalah hadis, pakai taisir nggak ada masalah. Taisir mustalah hadis nggak ada masalah. Kitab yang lain nggak ada masalah. Tapi tolong Baiquniyah atau Nukhbatul Fikar jangan ditinggal. Minimalnya pernah lewat. Karena pakai jalur apapun itu sama aja. Tapi untuk ranah perhelatan ilmiah, perdebatan ilmiah, itu harus menggunakan patokan kitab yang disepakati oleh semua ini kalangan. Dan kitab-kitab itu adalah kitab-kitab yang Anda sebutkan tadi. Kitab-kitab yang memang itu menjadi landasan semua golongan. Ini semua golongan. Yang paling gampang yang Anda ceritakan tadi loh. Yang paling gampang yang Anda ini ceritakan tadi. Jadi kalau pas diskusi faraid, kemudian ketemulah antara antum dengan tokoh yang lain, gitu ya. Tokoh yang lain. Lalu antum itu mengungkapkan faraid dengan kitab yang tidak diakui, itu jadi mentah, jadi tuwo bagasan ini. Tapi kalau menggunakan kitab Rahabiyah misalkan, selesai masalah. Ini selesai masalah. Suatu hari itu ada diskusi gara-gara masalah faraid juga. Jadi sing ribut itu bukan keluarga, aku sama beliau ribut. Ribut masalah ilmiah. Ribut masalah salah satu di antara kiai NU. Ribut masalah ilmiah. Gak bahas faraid, malah bahas qawaid fikih. Ini malah bahas qawaid ini fikih. Ana tahu beliau dari kalangan saudara-saudara kita dari kalangan Nadiyin. Ana tidak pakai Manzumah Ibnu Sa'di. Jadi ana tidak pakai kitab-kitab yang kita pelajari dan kita ajarkan di Al-Furqan karena mentah. Ana harus mengatakan, Yai, insya Allah jenengan pernah melewati Asybah wan Nadzairnya Suyuti. Ini dalam Asybah wan Nadzairnya Suyuti, bukankah begini? Mana? Enggak, Ustaz. Ngono akhirnya. Ya. Begitu anak paparkan Asybah wan Nadzair, baru selesai masalah. Karena itu kitab yang diakui lawan bicara. Jadi lawan bicara. Gambarnya begitulah. Jadi kitab-kitab yang kita itu adalah menjadi landasan ilmiah yang diakui oleh semua ini kalangan, yang diakui oleh semua kalangan. Jangan mau belajar nahwu ya, Wan. Mau belajar pakai nahwu wadhi, ini monggo, jalurnya itu sama aja ya, Wan. Tapi jangan tinggalkan Alfiyah Ibnu Malik. Itu kalau mau mapan loh yo. Kalau tidaknya ya pakai Jurmiyah. Jangan tinggalkan Jurmiyah. Karena itu kitab landasan. Yani kitab landasan yang akan kita gunakan untuk melangkah melejit ke arah yang di atasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kitabnya maka gurunya. Jadi makanya beliau mengatakan di sini ta'khudhuhu ala mufidin nasihi.
kamu pelajari kitab itu kepada mufid, yakni kepada guru yang bisa memberikan faedah dan nasihat. Lah, gurunya itu ya ikhwan, kalau bisa orang yang terpenuhi 2 kriteria ini. Kalau nggak bisa ya nggak ada piring, daun jati pun jadi. Kalau daun jati, daun apa? Ya kan ngono toh. Yani daun pisang pun jadi. Daun jati apa daun pisang sih? Nggak ada tali, rotan pun jadi. Kalau rotan, rumput pun jadi. Mana toh? Tapi yang penting ya ikhwan, ini anak ngomong dari 2 sisi. Ngomong ya ikhwan dari dua sisi. Jadi dari sisi santrinya maka ambil itu. Ambil dari sisi para asatidahnya ya ikhwan. Dari sisi para jadi asatidahnya, ana sampaikan kepada antum ya, kepada diri anda, kepada antum semua. Seorang ustadz itu, ustadz yang baik itu mempunyai 2 ciri, mufid dan nasih. Mufid itu menguasai materi, materinya dikuasai. Bagaimana mungkin dia bisa terangkan kalau dia sendiri tidak menguasai yani materi? Bagaimana mungkin orang itu mau mengajarkan fikih dengan baik kalau fikihnya sendiri dia tidak menguasai? Bagaimana orang itu mengajarkan nahwu dengan baik kalau memang dia kapate ngerti nahwu? Bagaimana mungkin orang itu mengajarkan usul fikih kalau dia juga kapate mudeng usul fikih, gitu ya? Bagaimana orang itu mengajar balaghah kalau dia sendiri nggak bisa membedakan antara isti'arah tasrihiyah dan makniyah? Betul. Bagaimana mungkin dia itu yang mengajarkan balaghah kalau dia membedakan antara kinayah dan majaz saja nggak bisa? Dan macam-macamnya lah. Jadi kuasai ilmu yang kita ajarkan, terutama ilmu yang sering kita ajarkan. Kan dalam semua pesantren kan ono tau Ustaz, iku sing biasa ngajar fikih, iku sing biasa ngajar nahwu, itu biasa ngajar apa. Kalau kita ditunjuk untuk ngajar fikih, kuasailah fikih itu. Kalau kita ditunjuk untuk ngajar nahwu, kuasai nahwu tersebut agar benar-benar mapan. Yang kedua, ngerti cara ngajar. Jadi itu yang dinamakan dengan nasih. Ngerti cara ngajar. Yang ngerti cara ngajar. Beliau mengatakan di sini, jadi tentang masalah mufid. Kata beliau, wahiyal ahliyatu fil ilm, kemapanan dalam dunia ilmiah. Fayakunu mimman urifa bi talabil ilmi wa talaqqihi. Dia itu dikenal sebagai orang yang pernah belajar ilmu itu, pernah mempelajarinya hatta adrak, yani sampai dia itu menguasai. Fasarat lahu malakatun qawiyyatun fihi. Dia itu memiliki kemapanan ilmiah dalam dalam masalah itu. Dia memiliki kemapanan ilmiah dalam masalah itu. Itu yang pertama. Dan itu tugas kita semua para ikhwan azaniyalaikum, tugas kita semuanya. Jadi nasihat ana ya pada diri ana sendiri dan nasihat ana pada jenengan semua ya para asatidzah. Jadi minimalnya pelajarilah 1 tingkat di atas ilmu yang kita ajarkan, di atas kitab yang kita ajarkan. Jadi lumrahnya kan gini tau, ngajar SD itu bukan lulus, bukan lulus SD. Ngajar SMA bukan lulus SMA. Yang ngajar SD minimalnya kan lulus SMA. Saiki malah ra oleh. Ngajar SMA minimali lulus S1. Yang bisa ngajar S1 minimali S2. Yang ngajar di S2 minimali S3. Yang ngajar S3 adalah harus profesor. Kan dunia ilmiah kan begitu toh. Mosok ngajar lulus SD ngajar SD. Mosok lulus SMA ngajar SMA iku ya ora matu. Ya ora matu. Ini maksudnya apa? Nek jenengan ngajar jurumiyah, jangan lulusan jurumiyah. Maksudnya? Nek jenengan ngajar jurumiyah, jangan lulusan jurumiyah. Maksudnya harus lulus level di atasnya. Nek jenengan ngajar warakat, jangan lulusan warakat. Lulusan level di atasnya. Pernah mempelajari kitab yang di atasnya. Nek jenengan ngajar nukhbatul fikar, jangan cuma katam nukhbatul fikar, iku jenenge wong lulusan SD ngajar SD. Ini ikhiratul asari. Tapi memang begitu dalam dunia ilmiah. Agar ustadznya itu memiliki malakah ilmiah. Dan itu tugas bagi seorang guru. Tugas bagi seorang guru untuk meningkatkan kemampuan
ke kemampuan diri, untuk meningkatkan yani ke kemampuan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah yakum. Yang kedua, itu adalah nguasai, ngerti cara ngajar, cara ngajar. Karena ilmu itu sama toh. Ilmu itu sama. Sejarah misalkan Sirah Nabawiyah, SD, SMP, SMA itu kan podo. Sejarah dari A sampai Z yaiku. Bedanya tataran ilmiah. Nek paling dasar itu kita itu paling mengajarkan Rasul kita itu namanya Muhammad bin Abdullah. Cukup itu. Kalau ngajarkan perang Badar ya sekelumit gitu, 1-2 kata tentang perang Badar. Naik level di atasnya lagi, naik level di atasnya, ini atasnya lagi. Karena semua kitab itu bisa diajarkan sesuai dengan kondisinya. Misalkan ya ngajar kitab tauhid misalnya. Itu kan bab fadlit tauhid, mana ya? Bab fadl at-tauhid. Bab tentang keutamaan tauhid. Kalau ngajarkan untuk orang-orang santri yang masih di tingkat dasar, wis gak usah neko-neko, langsung aja babu fadli tauhid, bab tentang keutamaan tauhid. Lalu masuk kepada matan. Karena jangan sampai kemenyek itu bahasa Indonesia betul. Menampakkan kalau dia itu alim padahal tambah mumet muridnya. Nah, antum misalkan ngomong begini, bab fadli tauhid. Ini para jamaah sekalian bisa dibaca muttasil, bisa dibaca munfasil. Bisa dibaca muttasil babu kitab tauhid. Bab fadli tauhid. Dibaca munfasil babun fadlu tauhid. Kalau dibaca munfasil maka butuh takdir. Takdirnya bisa huruf jar, bisa mubtada. Lah kan ruwet ya, ikhwan. Iki opo ngono. Babun fadlu tauhid. Itu takdirnya bisa kita mengatakan babun fi fadli tauhid. Atau bisa kita katakan babun hadza fadlu tauhid. Lah kan mumet bocah iku opo ustaz iku ngomong opo? Ustaz kepinteran ngono. Malah ora mudeng. Tidak semua yang dipelajari itu disampaikan. Tergantung kepada siapa kita mengajarkan. Makanya anak itu kalau ngajar paling rumit itu ngajar yang nggak selevel. Itu paling susah. Ngajar dunia ilmiah. Kalau kitab ini kan dunia wawasan toh. Kitab ini kan masalah wawasan. Ini mau diajarkan ke siapapun ya sama. Tapi kalau sudah ngajar dunia ilmiah paling mumet. Makanya kajian umum fikih di Al-Furqan ana hapus. Kenapa? Ustaz bingung. Aku sih bingung ngajari. Dulu itu pernah ada ngaji kitab tauhid, kitab fikih. Kumpulkan antara SMA kelas 1 sampai Mahat Ali kelas 3. Jadi satu majelis. Kumumet aku ngajari. Iki diajar pakai level apa? Diajar pakai level kelas 1 SMA sing anak-anak Ali turu. Untuk apa? Diajar dengan level anak-anak Ali kelas 3, bocah-bocah SMA kelas 1 ramudeng. Akhirnya hapus. Kajian umum semuanya ilmu-ilmu adab, akhlak. Seputar-putar itu aja tazkiyatun nufus, kajian-kajian umum. Kenapa? Itu ilmu mau diajarkan ke siapapun ya itu. Arep nambah meneh ra iso wis itu. Ya seputar-putar masalah kan seputar nasihat, seputar masalah-masalah yang semacam itu. Makanya kan kalau ngajari kelas itu kan bisa mengukur kemampuan apa? Murid. Ini anak kelas SMP ngajar di level-level ini. Bagaimana kelas SMA, bagaimana kelas yang di atas SMA dan yang semisal. Itu namanya nasih, gitu ya. Itu namanya nasih. Dan ini para ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jalur ilmiah. Jalur ilmiah yang harus ditempuh. Kalau mau pakai jalur yang lain, monggo, nggak ada masalah. Monggo ya, Wan. Tapi ingat, jalur itu akan ketemu cacatnya. Akan ketemu cacatnya. Kenapa? Ana ulang lagi. Dunia ilmiah ini sudah melewati 14 abad dan sudah melahirkan orang-orang besar. Suatu hari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala itu
Jadi sebelum azan duhur atau azan apa gitu, itu sudah ada di masjid. Beliau kan imamnya. Khusyuk, beliau itu sedang megang kitab kecil gitu, kitab kuipis, kitab kecil, kutip mana ya. Ada santri yang datang, diperhatikan gitu, kitab kecil tuh kok khusyuk menekat dari tadi diwocok, gak katam-katam, gak selesai-selesai. Dilihatin iseng, murid itu mengatakan iseng, ternyata Nuhbatul Fikar. Ternyata Nuhbatul Fikar sekelas Syekh Ibnu Utsaimin. Maka muridnya itu iseng mengatakan, ya Syekh, ba'da hadhil jalalah taqra'u Nuhbatul Fikar. Ya Syekh, setelah jenengan sampai di makom ini sudah menjadi imamnya dunia, masih belajar Nuhbatul Fikar? Masih maca Nuhbatul Fikar? Maka beliau mengatakan, ya bunayya, biduni hadzal sighar la yujadul kibar. Ini ya bunayya, biduni hadzal sighar la yujadul kibar. Nah, tanpa kitab yang kecil-kecil ini gak pernah ada orang besar. Maksudnya, nek kepengin dadi wong gede, lewatlah ini, jalur ini, lewatlah ini jalur ini. Tanpa kitab ini gak pernah ada lahir orang-orang yang besar. Dalam arti ya kawan, kitab itu kelihatannya remeh, tapi itu intisari ilmiah, intisari masalah yani ilmiah, yani yang ada. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memilih satu kitab untuk dijadikan barokah kecuali karena keberkahannya. Kitab mustalah hadis itu ya kawan, saambrek ono bin sewu judul kitab mustalah hadis. Tapi kenapa yang muncul itu kok cuma 4? 1 Baiquniyah, 2 Nuhbatul Fikar, 3 Tadribur Rawi, 4 Fathul Mughits. Itu aja, muter-muter di situ. Kelima deh, afan. Sebelum Tadribur Rawi, Al-Ba'itsul Hadis, Ibnu Katsir. Itu aja, muter-muter kitab-kitab itu. Yang lainnya itu pengembangan. Karena memang itu kitab-kitab yang diberkahi. Mau antum ke ujung dunia, pesantren apapun, mustalah hadis Baiquniyah. Mau ke Afrika, yaitu. Ke Saudi, yaitu. Ke Eropa, yaitu. Jadi kitab itu kita mu'tamad ya, kita mu'tamad. Belajar misalkan usul fikih, mau ke ujung dunia, ya warakat. Ya warakat. Jadi nilai ilmiah yang ada, padahal nilai beratnya itu sama aja. Mau belajar usul fikih ini, usul fikih itu sama aja. Hanya kitab itu kalau nggak siap dipelajari, maka butuh kitab apa? Landasannya, kitab muqaddimahnya. Lah kitab muqaddimahnya itu monggo kerso gitu ya. Terserah pada ini tataran ilmiah jadi masing-masing. Ini yang diinginkan oleh beliau. Jadi ini yang diinginkan oleh beliau. Lah, untuk tahu Ustaz kitab-kitab panduan ilmiah, kitab-kitab landasan ilmiah itu apa? Ambil kitab-kitab yang itulah, kitab-kitab yang ada di mustawa awal, mustawa tsani, mutun talibul ilm. Yang ada di mutun talibul ilm Syekh Abdurrahman Al-Qasim itulah. Jadi itu yang di mustawa awal sama di mustawa tsani itu semuanya kitab-kitab landasan. Kitab-kitab pondasi. Jadi kitab-kitab pondasi ilmiah. Enggak semuanya sih, tapi secara umum ada di ini matan 1 sama matan ini 2 yang ada di mutun ini talibu ini ilmin. Ini begitu yang dimaksudkan oleh beliau di sini. Makna dari ucapan beliau sulukul jaddah al-musilah ilaih, menempuh jalan yang benar yang akan menyampaikan kepada tujuan ilmiah yang ada, kepada tujuan yani ilmiah yang ada. Lalam insyaallah subhanahu wa taala ini sudah jam 6 yang kita pelajari. Kalau ada yang mau didiskusikan, ini monggo barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan depan. Pertemuan depan enggak ya? Pertemuan depan Ramadan libur. Syawal juga libur. Ngono toh? Ramadan libur, Syawal juga libur. Ini insyaallah kita ketemu pada waktu yang akan datang insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum ditutup barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo barakallahu fikum.
Baik, kalau tidak ada, kita hentikan sampai di sini. Insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.